Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Windaus Arifah dengan NIM 21102111006 dari kelompok Lab B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang asistensi lab activity patologi anatomi dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta pada blok FBS 2. Di mana saya mendapat kasus 6, yaitu seorang anak laki-laki berusia 16 tahun datang dengan nyeri perut hebat di sebelah kanan bawah sejak 8 jam yang lalu, disertai mual dan muntah. Kemudian di IGD disarankan untuk segera dilakukan operasi. Organ yang mengalami infeksi tersebut diangkat dan diperiksa histopatologi seperti terlihat pada gambar. Jadi gambar ini merupakan gambaran mikroskopis dari kasus. Dapat instruksi yaitu meliputi 4 pertanyaan. Yang pertama, ada di manakah proses yang paling mungkin terjadi? Yang kedua, apakah kelainan kasus tersebut? Yang ketiga, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Dan yang keempat, bagaimanakah gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut? Jadi yang pertama, di manakah proses yang paling mungkin terjadi? Jadi pada kasus terdapat nyeri perut di sebelah kanan bawah, serta peradangan pada appendix feminiformis oleh karena adanya sumbatan yang terjadi pada lumen appendix. Bisa dilihat pada gambar yang di bawah ini adalah appendix. Appendix merupakan organ berbentuk tabung, panjangnya kira-kira 10 cm, kisaran 3-15 cm, dan berpangkal di saseum. Lumennya sempit di bagian proksimal dan melebar di bagian distal. Namun demikian, pada bayi, appendix berbentuk kerucut, lebar pada pangkalnya dan menyempit ke arah ujungnya. Nah, untuk appendicitis itu sering dijumpai pada anak-anak dan remaja. Hal ini dianggap dimulai oleh peningkatan tekanan intraluminal sebagai akibat adanya obstruksi lumen appendix yang dapat menekan aliran vena. Resiko perkembangan appendicitis bisa seumur hidup sehingga memerlukan tindakan pembedahan di Indonesia sebesar 596.132 orang dengan persentase 3,36% dilaporkan menderita appendicitis pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 621.435 dengan persentase 3,53% di tahun 2010. Menurut WHO ini menyatakan angka kematian akibat appendicitis di dunia adalah 0,2 sampai 0,8%. Kejadian appendicitis ini mencapai puncaknya pada kelompok usia remaja akhir, yaitu antara usia 17 sampai 25 tahun. Selanjutnya yang kedua ada kelainan kasus, di mana pada kasus itu terdapat nyeri perut hebat di sebelah kanan bawah sejak 8 jam yang lalu disertai mual dan muntah. Kemudian di IGD disarankan untuk segera dilakukan operasi, di mana bisa dilihat juga pada gambar mikroskopiknya itu adalah appendicitis, maka disimpulkan kelainan pada kasus itu adalah appendicitis. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan secara singkat tentang appendicitis. Untuk pengertiannya, appendicitis merupakan peradangan pada appendix yang berbahaya jika tidak ditangani dengan segera, di mana terjadi infeksi berat yang bisa menyebabkan pecahnya lumen usus disebabkan oleh benda asing, batu feses, kemudian terjadi pada proses infeksi. Lalu untuk appendicitis itu merupakan infeksi bakteria, berbagai hal menjadi faktor penyebabnya. Sumbatan lumen appendix merupakan faktor pencetus di samping hiperplasia jaringan limfe, batu feses, tumor appendix, dan cacing ascaris dapat juga menyebabkan sumbatan. Nah, untuk klasifikasi appendicitis itu terbagi menjadi dua, yaitu ada appendicitis akut dan appendicitis kronis. Untuk pengertiannya, untuk appendicitis akut itu peradangan pada appendix dengan gejala khas yang memberi tanda setempat. Gejala appendix akut itu antara lain nyeri samar dan tumpul, merupakan nyeri visceral di daerah epigastrium di sekitar umbilikus. Keluhan ini disertai rasa mual muntah dan penurunan nafsu makan. Dalam beberapa jam nyeri akan berpindah ke titik McBurney. Pada titik ini nyeri yang dirasakan menjadi lebih tajam dan lebih jelas letaknya sehingga merupakan nyeri somatik setempat.
Sedangkan untuk pengertian apendisitis kronis baru bisa ditegakkan apabila ditemukan 3 hal. Yang pertama, pasien memiliki riwayat nyeri pada kuadran kanan bawah abdomen selama paling sedikit 3 minggu tanpa alternatif dioksinal lain. Kedua, setelah dilakukan appendektomi, gejala yang dialami pasien akan hilang. Ketiga, secara histopatologi, gejala dibuktikan sebagai akibat dari inflamasi kronis yang aktif atau fibrosis pada appendix. Selanjutnya adalah gejala dari penyakit kelainan ini, yaitu appendicitis. Untuk gejala appendicitis akut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nyeri kuadran bawah, demam ringan, mual dan muntah, dan hilangnya nafsu makan. Selanjutnya adalah pemeriksaan diagnostik. Jadi pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Untuk yang pemeriksaan fisik itu, pada appendicitis akut sering ditemukan adanya abdominal swelling, sehingga pada pemeriksaan jenis ini biasanya ditemukan distensi perut. Secara klinis dikenal beberapa manuver diagnostik. Di antaranya yang pertama ada Roux-Singh, dikatakan positif jika tekanan yang diberikan pada RLQ abdomen menghasilkan sakit di sebelah kanan RLQ, menggambarkan iritasi peritoneum. Sering positif tapi tidak spesifik. Untuk yang kedua ada spacing, dilakukan dengan posisi pasien berbaring pada sisi sebelah kiri sendi, pangkal kanan diekstensikan. Nyeri pada cara ini menggambarkan iritasi pada otot dan indikasi iritasi rektokasial dan rektoperitoneal dari peknomal. Lalu ada Optumarsing, dilakukan dengan posisi pasien terlentang, kemudian gerakan endorotasi tungkai kanan dari lateral ke medial. Nyeri pada cara ini menunjukkan peradangan pada M. obturatus di rongga pelvis. Kemudian ada pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini terdapat 2 cara, yaitu ada pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi. Untuk yang pemeriksaan laboratorium, kenaikan sel darah putih atau leukosit hingga 10.000 sampai 18.000 per milimikrometer, di mana jika terjadi peningkatan yang lebih, maka kemungkinan appendix sudah mengalami perforasi. Untuk yang pemeriksaan radiologi itu ada 4, yaitu yang pertama ada foto polos perut dapat memperlihatkan adanya fekalit atau jarang membuntu. Kemudian yang kedua ada USG atau ultrasonografi. Pemeriksaan USG dilakukan untuk menilai inflamasi dari appendix. Kemudian yang ketiga ada CT scan. Pemeriksaan CT scan ini pada abdomen untuk mendeteksi appendix dan adanya kemungkinan perforasi. Kemudian yang keempat ada CRP atau C-reactive protein, di mana sintesis dari reaksi fase akut oleh HETIS sebagai respon dari infeksi atau inflamasi pada appendicitis didapatkan peningkatan kadar CRP. Nah, selanjutnya yang keempat ada gambaran makroskopik dan mikroskopik. Bisa dilihat pada gambar yang A ini merupakan gambar makroskopik appendix, ukurannya 7 cm, panjangnya 7 cm dengan lebar 1,5 kali 2,5 cm. Kemudian yang B ini merupakan perampang melintang pada bagian distal appendix yang kurang memperlihatkan lapisan mukosa, sedangkan pada bagian proksimal masih memperlihatkan lapisan mukosa dan lumen yang terisi massa seperti gelatin. Nah, yang gambar ini merupakan bagian proksimal appendix, sedangkan yang pada bagian ini merupakan bagian distal appendix. Nah, yang gambar sebelah kanan ini bisa dilihat gambaran lain dari appendicitis yang telah diambil dari tindakan operasi. Kemudian ada gambaran mikroskopik, di mana pemeriksaan mikroskopik ini sediaannya dengan pengecetan rutin hematoksilin eosin menunjukkan penampang melintang appendix. Dinding otot merenggang dan menipis, lumen terisi banyak bahan lendir, terutama di bagian distal di mana lapisan mukosa umumnya hilang, sedangkan pada bagian proksimal masih tersisa sedikit. Selain itu, terlihat tumpukan sel radang yang didominasi jenis neutrofil polimorfonuklear dan edema pada submukosa.
Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam presentasi tugas patologi anatomi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.